Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur spesial edisi Sabtu 11 Januari 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners memulai perjumpaan kita pada siang hari ini dengan halaman utama dengan headline berita, Batang Lengkuas patah menjadi petunjuk, pengacara Rudi Esgani diduga ditembak dari ketinggian. Kemudian Polres Bone telah periksa 28 saksi sejauh ini Tribuners. Hingga kini pelaku penembakan terhadap pengacara Rudi Esgani belum ditemukan dan juga belum tertangkap sejak kasus ini terjadi pada Selasa 13 Desember malam. Namun berdasarkan penelusuran Tribun Timur dan kesaksian sejumlah warga, kuat dugaan pelaku ini melakukan aksinya dari tempat ketinggian yang berjarak kurang lebih 20 meter dari rumah korban. Berdasarkan pantauan Tribun di rumah almarhum di Dusun Limpoe, Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone pada Selasa 9 Januari, tempat yang diduga sebagai lokasi penembakan tersebut telah diberi garis polisi. Garis polisi juga terpasang tepat di bangunan yang bakal dijadikan kantor hukum oleh Rudi. Bangunan yang masih setengah jadi tersebut terletak di samping rumah mertua almarhum. Bangunan berukuran 4 kali 6 meter itu merupakan tempat di mana Rudi dan keluarganya makan bersama di malam pergantian tahun pada saat itu. Di tempat itu pula Rudi meregang nyawa terkena peluru kaliber 88 mm yang diduga ditembakkan dari moncong senapan angin laras panjang. Proyektil peluru yang ditemukan tim forensik Bidokes Polda Sulsel bersarang di tulang leher almarhum. Temuan posisi peluru itu di tulang leher menguatkan dugaan pelaku membidik Rudi di tempat yang lebih tinggi. Pasalnya selain lokasi kejadian, polisi juga memasang polis lain di pekarangan samping rumah warga. Posisi rumah warga itu berada di atas gundukan tanah setinggi 1 sampai 2 meter dari jalanan dusun tepat di depan kantor yang dibangun Rudi. Jaraknya pun hanya sekitar 15 hingga 20 meter dari posisi bangunan kantor tempat Rudi tertembak. Di pekarangan samping rumah panggung tersebut terdapat tumbuhan lengkuas, sereh, kelor, pohon kelapa dan juga kandang ayam. Polisi juga disebut menemukan ranting lengkuas yang patah saat melakukan olah TKP seusai kejadian. Selain itu, di dalam garis polisi juga terdapat tumpukan kayu bakar yang disusun rapi. Saat bidikan lensa kamera 70 hingga 200 mm Tribun disejajarkan dari sudut lokasi yang digaris polisi dengan posisi duduk Rudi di dekat pintu belakang kantor terlihat cukup presisi. Terlebih 4 jendela bangunan kantor yang sudah hampir rampung tersebut belum dipasangi kaca dan pintu depan. Dugaan posisi penembak berada tidak jauh dari lokasi kejadian juga dikuatkan dengan pernyataan Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan. Yang jelas berdasarkan hasil lab 4, korban ditembak dari jarak sekitar 15 meter, ucap Yudiawan. Mertua Rudi, Syamsul Alam, yang ditemui di rumahnya mengaku mendengar dengan jelas suara tembakan saat kejadian malam penghujung 2024 itu. Saat itu kata Syamsul Alam, dirinya ikut makan ikan bakar bersama Rudi dan keluarga lainnya di dalam kantor. Kemudian Rudi pernah diancam juga Tribuners. Ini diungkapkan oleh istri almarhum Rudi Esgani, Haja Maria, 45 tahun, menduga kasus sengketa lahan yang ditangani almarhum suaminya menjadi pemicu utama tragedi tersebut. Hal itu disampaikan Haja Mariam saat ditemui di kediaman keluarganya, Jalan Kelurahan Kaluku,
Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Kamis 9 Januari 2024 petang. Menurut Mariam, perkara terakhir yang ditangani Rudi adalah kasus penyerobotan lahan di Desa Patuku Limpoe, Kabupaten Bone. Rudi sejatinya telah memenangkan sengketa tanah tersebut, namun pihak lawan kembali melakukan penyerobotan setelah eksekusi. Tersangka dalam kasus ini, seorang petani berinisial S pernah mengancam almarhum sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi, di mana S pernah melontarkan ancaman lewat media bahwa kalau hukum tidak bisa dipercaya lagi, biar mereka main sendiri. Pernyataan tersebut kini dianggap memiliki keterkaitan kuat dengan peristiwa penembakan yang terjadi pada malam pergantian tahun di Desa Patuku Limpoe. Beralih ke berita lain yang ada di halaman utama Tribuners, radar TNI AU Takalar untuk pantau IKN. TNI Angkatan Udara membangun satuan radar Ground Control Interception atau GCI di Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Daerah ini dipilih lantaran berdekatan dengan Selat Makassar dan dapat menjangkau kawasan penting seperti Ibu Kota Nusantara dan di Kalimantan Timur. Selain itu, Selat Makassar juga merupakan pusat lalu lintas perdagangan global dan pergerakan kapal militer. Radar ini memiliki daya jangkau sampai radius 400 km lebih. Radar di Takalar merupakan satu dari 25 titik radar yang dibangun oleh TNI AU di seluruh Indonesia. Ke-25 radar ini dibangun di 13 lokasi dan menggantikan 12 radar yang lama yang sudah usang. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI M. Tony Harjono hadir langsung di Takalar untuk meresmikan pembangunan GCI tersebut di Takalar pada Jumat 10 Januari. Marsikal Tony Harjono menjelaskan bahwa pembangunan radar ini merupakan bagian dari langkah modernisasi sistem pertahanan udara di Indonesia. Kemudian Tribuners dapat juga melihat infografis terkait radar tempur Prancis di kampung halaman Legend Syafri Syamsuddin. Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono meletakkan batu pertama proyek Home Base Radar Ground Control Intercept atau GCI TNI AU. Lokasi unit radar di Takalar, kampung halaman Legend Purnawirawan Syafri Syamsuddin, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Radar GCI tersebut satu dari 25 unit radar pertahanan udara di Nusantara dan melengkapi 13 radar yang diadakan di masa Prabowo Subianto menjabat sebagai Menhan. Kemudian adapun spesifikasi dari radar tersebut dengan jenis GCI radar GM403, produsen kolaborasi SVP Latin Amerika dan Asia of Tels International SAS Guy, Bonasi dan PT Land Radar Indonesia BUMN, kemudian radius jangkauan hingga 450 km. Kemudian ada unitnya 3 ring radar plus konstruksi tower baja. Kemudian fungsi yang akan dirasakan nantinya, yang pertama pemberi dan pemandu pesawat militer, kemudian ikut pantau lalu lintas penerbangan sipil dan deteksi ukur, kemudian identifikasi pesawat. Kemudian Tribuners bertanya-tanya mungkin kenapa membangun radar ini di Takalar atau meletakkan radar ini di Takalar. Kemudian alasannya adalah spotnya strategis, kemudian menghadap ke Selat Makassar, salah satu sentrum lalu lintas udara, kemudian kapal militer dan juga dagang global.
Selanjutnya, persempit blind spot ruang pantauan udara langit Nusantara. Kemudian, radar ini Tribuners memiliki fitur 3D screen dengan fungsi masing-masing, yakni deteksi objek di ketinggian low, medium, high, kemudian mode interogasi dan identifikasi teman atau musuh, kemudian pemindaian Active Electronically Scanned Array atau AESA, kemudian warning early hazard ancaman udara seperti jet dan misil. Kemudian proyek yang akan dijalankan nantinya, durasi proyek selama 12 bulan dari Januari 2025 hingga Januari 2026 nantinya. Kontrak awal ditekan pada 20 April 2022 dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kemudian garansi 36 bulan, fasilitas pendukung, rumah dinas operator radar. Kemudian gambaran lokasi ataupun juga peta ada tertera juga, Tribuners dapat menyimak dengan seksama seperti apa kemudian lokasi yang akan dijadikan tempat radar tempur Prancis ini. Kemudian Tribuners, dari halaman utama kita beralih ke halaman 8 pada rubrik gebrakan sang pemimpin di 2025. Kemudian dengan headline berita pengacara Farid Kasib, Nurhaini fokus ijazah palsu Trisal. Ini buntut dari putusan KPU Palopo terkait dengan pilkada yang dilaksanakan di Kota Palopo atau Pilwalkot di Kota Palopo. Kemudian Nurhaini minta putusan KPU Palopo dibatalkan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilkada Palopo 2024. Kuasa hukum Farid Kasim Judas, Nurhaini meminta agar keputusan KPU Palopo tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo dibatalkan. Pemeriksaan dihadiri kuasa hukum pemohon Farid Kasim Judas, kemudian Nurhaini yaitu Wahyudi Kasrul dan Irham. Sedangkan termohon adalah Hari Zulfikar selaku Komisioner KPU Palopo serta Ketua Bawaslu Palopo Hairana. Pemohon juga diminta untuk memaksimalkan bukti pada tahap ini karena permohonan belum tentu lanjut pada tahap berikutnya. Dalam pemaparannya, pemohon menguraikan sejumlah alasan keputusan KPU Kota Palopo yang menetapkan pasangan nomor urut 4, Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin sebagai paslon dengan perolehan suara terbanyak harus dibatalkan. Salah satu alasan yang disampaikan oleh pemohon adalah pasangan calon nomor urut 4 yang seharusnya tidak memenuhi syarat karena dugaan penggunaan ijazah palsu. Wahyudi Kasrul selaku pemohon juga menyampaikan perbedaan tipis perolehan suara antara paslon nomor urut 2 dan juga nomor urut 4 di Pilkada Palopo. Perbedaannya 595 suara yang mulia berdasarkan ketentuan 158 ayat 2 memenuhi unsur karena ambang batas 2% yaitu adalah 1.800 pemilih, 1.800 lebih, kata Wahyudi Kasrul. Kuasa hukum pemohon Irham dalam kesempatan itu juga menyampaikan pokok permohonannya. Selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Palopo perihal rekomendasi status calon nomor urut 4 tidak memenuhi syarat. Irham juga menilai serangkaian peristiwa krusial yang menunjukkan pelaksanaan pilkada di Palopo tidak jujur dan adil. Ia juga menyampaikan adanya balasan surat dari suku dinas yang menyatakan bahwa ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar. Pemohon juga menjelaskan termohon telah menyatakan paslon nomor 4 tidak memenuhi syarat. Kemudian paslon nomor urut 4 mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu dan menghasilkan putusan. Putusan tersebut kemudian dijadikan landasan oleh termohon untuk merubah status paslon 4 menjadi memenuhi syarat.
Termohon kemudian mengatakan mengubah status paslon 4 menjadi memenuhi syarat setelah melakukan klarifikasi ke partai pengusul pemilik ijazah dan sekolah. Kemudian juga Tribuners terkait hal ini, pemohon juga singgung penetapan tersangka komisioner KPU. Pada kesempatan itu, pemohon juga membahas terkait penetapan 3 komisioner KPU Palopo dan Trisal Tahir sebagai tersangka. Namun keempatnya tidak menghadiri panggilan pihak kepolisian. Hingga kasus tersebut menjadi kadaluarsa, dan tak hanya itu, pemohon juga menyampaikan termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Palopo untuk menyatakan paslon nomor urut 4 tidak memenuhi syarat. Beralih ke berita lain, Tribuners, Husniah dan Dharma Wangsyah sujud syukur di Masjid Syekh Yusuf. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa terpilih, Husniah Talenrang dan juga Dharma Wangsyah Muin, menggelar pidato kemenangan di halaman Masjid Agung Syekh Yusuf. Sungguh minasa pada Kamis 9 Januari 2024 malam. Keduanya berkomitmen membangun Goa lebih baik 5 tahun ke depan. Acara ini dihadiri ribuan simpatisan dari berbagai daerah di Goa. Mereka memadati pelataran masjid sejak sore hingga acara berlangsung. Sebelum pidato kemenangan digelar, Husniah dan Dharma Wangsyah yang terkenal dengan tagline Hati Damai ini terlebih dahulu melakukan sujud syukur di halaman masjid. Setelah itu dilanjutkan dengan tradisi angaru atau penyambutan pemimpin. Husniah menegaskan kemenangan ini bukan hanya tentang dirinya dan pasangannya, tetapi juga tentang masa depan Goa. Kemudian Ketua PAN Goa ini menyebutkan bahwa dengan visi Goa maju dan berkelanjutan, Goa sebagai daerah yang maju dan sesuai dengan atau sejalan dengan visi misi mereka. Visi kami adalah menjadikan Goa sebagai contoh daerah yang tidak hanya berkembang pesat secara ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan merata, menjaga keberlangsungan lingkungan, serta melestarikan budaya dan sejarah. Dia bersama dengan Dharma Wangsyah menjalankan pemerintahan yang transparan, bersih, dan melayani seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Dari Kabupaten Goa, Tribuners beralih pada Kota Makassar. INIMI ungkap bukti manipulasi tanda tangan. Kuasa hukum pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut 3, Indra Yusuf Ismail dan juga Ilham Arif Fauzi, Donald Faris, mengungkap adanya dugaan pemilih siluman dalam pemilihan wali kota Makassar. Hal tersebut diungkap oleh Donald Faris dalam sidang perselisihan tentang hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, dugaan pemilih siluman tersebut terjadi di 308 TPS yang tersebar di 153 kelurahan dan 15 kecamatan di Makassar. Bukti dugaan pemilih siluman tersebut dengan ditemukannya tanda tangan palsu yang dilakukan oleh petugas KPPS. Dalam sidang tersebut, Donald Faris dan kawan-kawan memperlihatkan bukti kuat terjadinya manipulasi tanda tangan di berbagai TPS. Dalam presentasinya, ia memperlihatkan titik sebaran TPS yang diduga ada pemalsuan tanda tangan. Pihaknya juga menunjukkan contoh visualisasi bagaimana perbedaan yang jauh antara tanda tangan asli pemilih dengan tanda tangan yang ada di daftar hadir TPS. Kuasa hukum INIMI juga membawa bukti berupa keterangan dari KPPS bahwa betul mereka telah memalsukan tanda tangan pada saat berlangsungnya pemilihan 27 November lalu. Ia menduga kecurangan ini masif terjadi di seluruh TPS. Tim kuasa hukum INIMI hanya dibatasi waktu sehingga tidak sempat menelusuri di semua TPS di Kota Makassar. Untuk itu pihaknya mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kota Makassar nomor 2080 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar
tanggal 6 Desember 2024. Ia menilai meskipun selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon suara terbanyak melebihi 0,5%, tetapi penyelenggara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024 telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Berita lain yang ada di halaman 8 ini, Tribuners, terkait Kejati Sulsel bantu KPU Makassar di MK. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menggandeng firma hukum dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam sidang perdana menghadapi gugatan calon wali kota Makassar. Diketahui calon wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail dan juga Ilham Arif Fauzi mengajukan gugatan di MK. Gugatan tersebut terkait hasil Pilwali Makassar yang berlangsung pada 27 November 2024. Pasangan itu mengajukan gugatan ke MK pada 10 Desember 2024. Sidang perdana paslon tersebut akan dimulai pada hari ini pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Gedung MK Republik Indonesia Jakarta pada Jumat 10 Januari kemarin. Komisioner KPU Makassar Sapri mengatakan dalam menghadapi perkara ini KPU Makassar tidak hanya mengandalkan upaya internalnya, namun mereka juga menggandeng tim hukum yang solid dalam sidang sengketa hasil pilkada tersebut. Selanjutnya Tribuners beralih ke halaman 12 terkait rubrik Tribun PSM. PSM kepincut datangkan Mateus da Silva, cetak 9 gol dari 12 pertandingan di PSKC Cimahi. PSM Makassar kepincut merekrut striker asal Brasil Mateus Vieira da Silva untuk menambah ketajaman lini depan mengarungi putaran 2 Liga 1 2024-2025. Mateus dirumorkan akan menggantikan Tito Odeng Okello sebagai juru gedor PSM Makassar. Performa Tito Okello bersama PSM Makassar terkesan biasa saja. Striker timnas Sudan Selatan itu hanya mengemas 2 gol dan 1 assist dari 10 laga. Tito Okello berulang kali absen membela Juku Eja karena sakit. Bahkan 6 laga terakhir tenaganya tak bisa digunakan. Kemungkinan ini menjadi pertimbangan bagi Tito Okello bakal diganti di putaran kedua oleh Mateus. Mateus saat ini memperkuat PSKC di Cimahi di Liga 2. Kemudian Mateus tampil tajam dengan 9 gol dan 1 assist dari 12 pertandingan. Gol-golnya berhasil membawa klub berjuluk Laskar Sangkuriang lolos ke babak 8 besar. Ex-pemain Olako FC ini menjelma menjadi sosok predator di kotak penalti. Penyelesaian akhirnya sangat bagus, ditambah lagi postur tinggi badan 193 cm membuatnya sering memenangkan duel bola udara. Usianya pun baru 27 tahun. Kriteria ini sangat masuk dengan pemain asing yang sering didatangkan Bernardo Tavares sejak menangani PSM Makassar. Selain itu Tribuners ada juga Bototelli, striker cerdik yang dibidik PSM Makassar. Selain kepincut mendatangkan Mateus, PSM Makassar juga kabarnya bakal mendatangkan satu striker asing lagi untuk menghadapi putaran kedua Liga 1 2024-2025. Pemain tersebut adalah Albertin Joao Pereira atau Balotelli. Jika Mateus diplot menggantikan Tito Okello, Albertin Joao Pereira akan menggantikan peran Adilson Silva yang telah dipinjamkan ke klub Liga 2 Persekal Tegal. Hadirnya Balotelli dan Mateus ke PSM Makassar akan membuat sang pelatih Bernardo Tavares memiliki banyak opsi dalam meramu taktik. Balotelli terakhir kali bermain di klub Liga 3 Portugal, Atletico CP. Pemain berpaspor Guinea-Bissau ini mengemas 1 gol dari 8 laga. Kemudian Tribuners dapat melihat profil singkat dari kedua pemain asing yang nantinya akan dibidik oleh PSM Makassar untuk memperkuat skuad Juku Eja.
Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda pada koran hari ini. Dan bagi Tribuners yang ingin membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411811500 atau WhatsApp dan SMS ke Tribun Family Card di 08114135555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini, Tribuners. Jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Liu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.